bagian kedua, 3 bagian berikut. Hafal. Di dalam hatiku, aku menyimpan firman-Mu sehingga aku takkan berdosa terhadapmu. Hafal itu the lost art of memorization. Iya. Zaman dulu, orang bisa menghafal satu kitab, Iya. satu Satu perikop. pasal minimal. But sekarang hanya untuk satu ayat jadi sulit. 2 hari yang lalu ada teman yang bilang, wah, dulu saya bisa ingat nomor telepon semuanya. Sekarang nomor anakku diri sendiri saya lupa. Actually, kemarin waktu Bu Yulia hilang HP-nya, karena itu ditinggal di mobil teman, dia tidak ingat nomor telepon siapapun untuk bisa kontak, untuk temannya dikontak. Untung ada intervensi dari Tuhan, tetapi hafal sama dengan dulu orang bisa menghitung dalam otaknya karena ada calculator, Yeah. ada mereka bisa navigasi kan belum ada Google Maps, tapi the lost art of scripture memorization. Ya, bisa mundur satu, Pak. Ini kan di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Sekarang di dalam HP-ku aku menyimpan firman-Mu. Jadi ketika HP hilang, semua hilang, Pak. Ya. Ada firman-Mu di HP-ku, di HP-ku. Nah, itu tidak benar ya. Menyimpan firman harus di hati kita, bukan cuma di HP-ku. Betul. Ya. Di hatiku. Ya, oke. So, lanjut. Cara menghafal ayat, well, tidak ada waktu untuk bisa mengajar, tetapi secara yang dasar, baca, dengar, dan diulang. Dan Bu Yula saya masih ingat di awal tahun ini, coba untuk gimana hasil daripada menghafal ayat setiap hari. Wow, cukup kerja keras, tapi worth it. Ya, bisa mengulang salah satu dari ayat yang dihafal? Ya. Kalau sekarang tiba-tiba nggak hafal, Pak. Berarti itu harus diulang, dan setelah itu di-review. Kalau lihat yang paling akhir, review setiap hari sampai itu jadi. Tuh. Yeah. Therefore, I am a new creation. The old has gone, the new has come. Nanti kalau I've been crucified with Christ. And so kalau sudah hafal, bisa jadikan bagian daripada inti, hampir bisa bilang jiwamu. Tanpa dihafal dan bisa diingat. Ya. Sulit sekali. Ini salah satu dari disiplin Bible intake. Dan jujur, disiplin ini mulai mati karena digital. Sayang sekali ya. Mungkin perlu ada klub menghafal Alkitab, Pak. Di HP-ku, di HP-ku. Enggak di HP, di hatiku. Yes. So hafal. Meditasi. Well, bagaimana bisa meditasi kalau dapat notifikasi terus? Itu distraksi, Pak. Betapa aku mencinta notifikasi tentang kucing dan anjing di Instagramku. Aku mencinta Tauratmu. Inilah perenunganku sepanjang hari dan malam. Itu Daud. Tapi Daud yang modern, namanya sekarang tidak Daud, tapi David. And David, apakah waktu dia bangun, langsung cek HP-nya? Tidak. And tidak ada waktu untuk renungan. Kau harus menjawab. Dan sebelum tidur masih belum selesai. Dan ada beberapa teman lain yang kirim dan notifikasi. Dan ya, niat untuk membaca firman akhirnya lupa karena terlalu banyak hal yang harus dikerjakan dengan HP-nya, Pak. Saya dengar kunci untuk bisa meditasi saat ini itu harus dijadwalkan dan harus punya satu pintu ditutupkan dan HP di luar. Minimal dimatikan semua yang lain-lain. Dan di HP kalau Anda daftar ada tempat untuk matikan notifikasi sementara. Klik dan semua notifikasi tidak masuk satu pun dalam waktu itu. Oke, anyway, meditasi. Kata Alkitab itu terkait dengan meditasi firman. Bukti mencintai Tuhan, perintah untuk dilakukan, apa yang dilakukan akan berhasil berkat atas yang dilakukan. Semua ini terkait dengan tidak hanya meditasi, tapi akan lihat di Proverbs, di Mazmur, Amsal, semua ini. Yesus pun, dia pergi untuk merenungkan. Okay. Dan meditasi Alkitabnya seperti apa?
berusaha mengisi pikiran dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Bukan seperti yoga, coba untuk mengkosongkan dan harap pada sesuatu aneh yang lewat. Sangat beda. Beda. Ya, itu alasan hafal dulu. Sekarang saya punya satu ayat, saya akan meditasi. Berapa baik kasihmu? Berapa baik? Saya akan fokus ke baik. Saya fokus kepada kasih. Sekarang saya fokus kepada dia. Kasihnya. Wow, hebat. Jadi kebalikannya ya Pak, bukan mengosongkan pikiran, tapi memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Itu meditasi. Sangat betul. Dan membangun kondisi mental yang aktif, bukan pasif. Itu tidak sesuatu seperti Itu mantra Pak. ya, betul. Dan harus berusaha terhubung dalam realitas doa dengan Tuhan yang mendorong rasa kepedulian dan tanggung jawab untuk menjadi pelaku firman. Ya. Oke, contoh meditasi. Akulah, bukan aku, tapi dia, kebangkitan dan kehidupan. Dan ternyata kalau saya mikir aku, insting aku, tapi saya sadar dia yang omong ini sangat beda. Waduh, dan akulah kebangkitan. Kebangkitan saya bandingkan dan tak hanya satu tapi satu persatu bisa fokus dan ada cara dan waktu untuk bisa ajar tentang meditasi. Mungkin kapan-kapan bisa Sabda bisa mengajarkan tentang meditasi. Dan saya bisa berkenang kata per kata, paraphrase firman. Ada juga renungan untuk bisa meditasi tentang satu ayat, tentang satu pasal. Berapa banyak caranya? Dan terpenting dari 6 cara itu taat. Jangan hanya pendengar tapi pelaku firman. The doer. Yes. And kalau saya lihat gambar di kanan, saya kemungkinan besar the thinker. Saya punya satu foto daripada aslinya dan sudah pernah lihat aslinya di Prancis, di Paris, daripada the thinker. Dan saya lebih suka yang itu. Tapi saya syukur ada orang seputar saya yang lebih kepada yang kanan. Mereka tidak akan duduk di situ terus dan mikir, tetapi mereka langsung taat. Mereka langsung akan melakukan firman. Ya, ini Yakobus bagus sekali. Jika tidak menjadi pelaku firman, kamu menipu diri sendiri. So, jangan hanya pendengar, tapi pelaku. Amin. Okay? And berarti harus memahami konteksnya, harus punya respons yang spesifik, harus memiliki iman, harapan, dan kasih. And paling penting, terus-menerus minta pertolongan Roh Kudus. Amin. Itu perlu waktu, and itu perlu pelaksanaan, tenaga. Ya. Jika kamu sudah mengetahui semuanya ini, kamu diberkati jika kamu melakukannya. Amin. Firman harus dilakukan. Bible masuk intake. Tapi untuk itu alir. Kalau tidak dan macet, itu pelan-pelan bisa meracuni sistem. Itu kesulitan. Kami lihat dalam sejarah perjanjian lama, berapa sering orang Yahudi masih tahu dan dengar Tuhan dan firman-Nya, tapi tidak taat kepada itu. Ya. Oke, ada bonus. Ini extras. Ini juga bagian dari Bible intake. Singing the word, praying the word, storing the word, teaching the word. Dan seperti kemarin, Bu Yulia, preaching the word of God. Semua ini ada bagian daripada Bible intake. And saya rasa pentingnya Bible intake secara klasik sebagai disiplin rohani itu fondasi. And semua ini ada aspek daripada makanan. Saya lihat ini mungkin langsung. Katanya tidak penting, tapi gambar ini. Jangan. Lihat perkataan. Ya, so ini menjelaskan itu gambarnya distraction. Tentang preaching, teaching, praying, and storying. Okay.